Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Ramadan Irawan, mahasiswa semester 4 dari PPJJ Bogor. Di sini saya akan membuat video praktik tugas 3 basis data. Berikut video pengerjaannya. Dan pada tugas kali ini kita akan mempraktikkan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Pertama, untuk melakukan praktikum transaksi ini, di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke PHP admin dan pastikan versi yang kita pakai sudah support untuk melakukan transaksi. Di sini bisa kita lihat, di sini ada InnoDB. Oke, uh, untuk praktik transaksi pertama, di sini kita akan melakukan yang namanya commit. Jadi commit ini adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi itu selesai. Jadi misalnya kita melakukan insert, jadi biar datanya masuk ke dalam table, kita harus masukin perintah commit ini. Oke, sebagai contoh, di sini kita akan uh, membuat namanya routines. Routine kita buat rutin baru, namanya transaksi. Transaksi satu. Kita di sini akan coba input data pakai kode ini, insert insert pasien, kita masukin ke psikolog. Nah, di sini kita akan coba tanpa menggunakan commit terlebih dahulu. Nah, kemudian kita panggil rutinnya di SQL sini. Kita panggil call transaksi. Nah, hasilnya di sini akan muncul sel yang tadi barusan kita tambahkan. Namun karena tadi kita nggak pakai commit, jadi seharusnya di sini di struktur pasien ini nggak akan ada datanya, nggak akan benar-benar ditambahin. Jadi agar datanya bisa masuk ke dalam sini, kita harus menambahkan commit di dalam perintah yang tadi kita buat. Nah, di sini coba kita edit aja, kita edit, terus kita tambahin commit setelah insert data. Commit. Nah, dari sini juga kita bisa langsung memanggil perintahnya pakai execute. Nah, dan edit di tab commit. Oh iya, coba namanya sel lagi tadi. Oh, kita execute ulang. Oh, transaksi satu. Nah, di sini muncul sel. Kalau misalnya kita lihat ke dalam label pasien, karena tadi sudah ditambahkan commit, di sini muncul di tabel pasien muncul namanya Sela. Oke, untuk perintah commit ini kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu, 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 perintah selanjutnya, y
rollback. Oke, rollback ini kita gunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, jadi contohnya misalnya kita lagi masukin data, pakai insert, kalau misalnya kita tambahin rollback di bawahnya nanti, nggak jadi. Jadi nggak jadi di-insert datanya. Kayak contohnya, di sini buat ulang kita buat ulang prosedurnya, namanya transaksi sebentar, transaksi transaksi 2 transaksi 2, terus kodenya tadi udah saya buat di sini, kode rollback-nya. Nah, di sini kita perhatikan rollback-nya ditaruh di bawah fungsi update. Jadi nanti misalnya kita mau update pasien namanya Sheila, ya kan? Update pasien namanya misalnya si Sheila, kita tambahin namanya Anwar pada ID 10. Nah, karena kita pakai rollback, jadi sebenarnya data ini nggak akan ke-update nanti. Coba kita langsung coba ya. Set, terus kita execute transaksi 2. Nah, karena ada rollback, jadi ini nggak jadi. Datanya masih kembali ke sebelum kita update. Nah, misalkan kita mau update yang benar-benar nih, berarti kita nggak usah tambahin callback. Di sini kita coba edit transaksinya. Callback ini kita hapus. Logo. Nah, kemudian kita execute ulang. Nah, karena rollback-nya telah kita ambil, telah kita hapus, maka proses yang tadi update itu berjalan dengan semestinya. Tadi namanya Sheila berubah jadi Sheila Unlock. Nah, kira-kira untuk fungsi rollback itu seperti itu. Kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu checkpoint. Oke, jadi checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi kalau kita pakai checkpoint ini, kita bisa uh, kembali ke proses yang terakhir kali kita buat checkpointnya. Sebagai contoh, di sini kan ada insert 3 kali ya. Insert pertama kita masukin nama pasiennya Hanif, terus di bawah sini line nomor 5 kita tambahin save point, poin 1. Lanjut ke line 7, insert pasien atas nama Tina, terus terakhir kita lakukan rollback ke save point nomor 1. Nah, jadi fungsinya checkpoint itu untuk melakukan untuk kembali ke posisi save point yang telah kita buat tadi. Karena kembali ke save point yang tadi kita buat, maka insert yang pasien nomor 2 ini yang tidak nggak akan jadi. Dia langsung lanjut ke line 11, yaitu insert pasien atas nama Lutfi. Oke, di sini kita coba perhatikan. Kita buat prosedur baru, namanya transaksi 3. Kodenya bisa kita ikutin yang tadi aja. Start transaction tadi udah coba di sini. Di sini saya akan menambahkan pasien atas nama Alfian, kemudian melakukan rollback di Hansya, save point ke Alfian lagi, habis itu kita tambahin pasien atas nama Dea. Oke, kita coba save.
Mmm, mmm, oh ini, throwback, insert comment, mungkin di sini harus kita tambahin namanya namanya harus diituin mungkin. Mmm, mmm, nah betul ternyata, nah ini ternyata belum ditambahin star, bikin bikin bikin, sama terakhir end. Oke, kalau udah gitu kita coba execute. Nah, maka tadi kan kita nambahin 3 orang, namanya Alfian, Hansa, Dea. Karena yang si Hansa itu tadi kita rollback dan pakai save point, jadi dia nggak jadi dimasukin. Kita kembali ke save point Alfian, kemudian di-skip, nambahin pasien namanya Dea. Kurang lebih save point itu seperti itu. Kita coba cek pasien. Nah, oke datanya udah masuk. Selanjutnya terakhir ada yang namanya trigger. Trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan pada basis data. Hmm, event yang dapat digunakan untuk memasukkan insert, update, delete, eh, di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci yaitu before dan after. Jadi sini kita bisa memanipulasi data, basis data menggunakan trigger berdasarkan instruksi before dan after. Jadi contohnya, eh, di sini kita buat dulu tabel obat dan tabel transaksi, karena sebelumnya tadi saya udah buat, di sini kita munculkan kembali tabelnya, tabel obat dan tabel transaksi obat. Kemudian kita pastikan juga, kita hubungkan juga ininya, di sininya. Nah, kurang lebih seperti ini setelah kita buat tabel obat dan transaksi obat. Oke, udah sama ya sampai sini. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Misalkan seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Oke, kita coba langsung praktikan. Untuk membuat trigger, kita bisa ke menu di atas ini, trigger. Oke, kita buat trigger baru aja. Tadi sebelumnya udah pernah buat. Kita buat tabel trigger baru di sini namanya TG jual. TG jual. Kita akan manipulasi data transaksi obat setelah memasukkan setelah memasukkan data transaksi obat.
Jadi nanti kita bakal mengupdate stok obat. Nah, kira-kira arti trigger-nya seperti itu. Kita langsung go, go, kemudian kita coba masukkan, sebuah transaksi di sini. Ada satu pasien atas nama Alfian, dia beli obat ini jumlahnya 2, total harga, ini kita asal dulu aja, soalnya nggak apa-apa deh. Terus kemudian Sela Anwar, dia beli obat ini jumlah 1 aja. Oke. Di sini kan sebelumnya stoknya masih 10, 5, 20, 23. Kalau kita coba masukkan transaksinya, set, oke, kita coba lihat obatnya apakah udah berkurang. Nah, karena tadi kita udah masukin transaksi, dan situ kita buat ada trigger kalau misalnya kita masukin transaksi, si stok obatnya ini bakal berkurang sesuai dengan jumlah yang dibeli sama orang tersebut. Nah, kalau sebelumnya kan di sini masih 10, karena tadi kita udah masukin transaksinya, si pasien beli obat 4, di sini stoknya otomatis berkurang jadi 6. Nah, jadi fungsi trigger itu kurang lebih seperti itu untuk memanipulasi basis data. Oke, baik, kurang lebih tadi hasil seperti itu. Kita sudah mencoba beberapa fitur dari transaksi dan lain-lainnya. Sekian video saya kali ini mengakhiri tugas 3 kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya, perhatiannya, serta bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.